Oke, selamat pagi. Ya, kali ini kita mau mereview bohlam lampu untuk Toyota Kijang. Ya, Kijang Innova. Ya, Kijang Innova itu di Indonesia ada dari tahun 2006, 2007 ya sampai 2000, yang terbaru mungkin 2015 kali ya. Jadi sudah Grand Kijang Innova. Tapi ini adalah kita review untuk Kijang Innova ya. Tipenya adalah lampunya adalah H4 ya. Tipe lampunya adalah H4. Nah, di sini kita mau memperkenalkan, ini sebenarnya sudah termasuk bohlam best seller yang kita punya karena banyak sekali Toyota Kijang Innova kita rekomen produk ini ya. Sekali lagi saya ulang, untuk Kijang Innova, dan masih banyak yang bertanya mereknya apa ya, produk yang kita jual mereknya apa, buatan mana. Produk yang kita jual mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu ya. Nah, di sini juga produknya dari Juragan Lampu Jungki Wenas yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas. Di sini terdapat logo emboss Jungki Wenas ya. Jadi merek dari bohlam ini apa ya, itu ya Jungki Wenas Juragan Lampu ya, seperti itu. Dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini ya. Jadi ini adalah produk kita sendiri, kita yang mendesain, kita yang men-setting, kita yang mengkalibrasi. Jadi produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda bisa beli barang ini ya di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di Lazada, atau Anda bisa WhatsApp saya langsung di 0898 269 3838. Anda bisa follow Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Anda juga bisa transfer menggunakan BCA, kita kirim menggunakan JNT, dan itu free ongkos kirim. Untuk saat ini free ongkos kirim ya. Anda juga bisa beli di marketplace. Nanti ada yang bertanya kenapa beli di marketplace harganya lebih mahal dibandingkan Anda transfer BCA. Kenapa? Karena di marketplace itu kita kena biaya admin ya. Kita sebagai pedagang jual di marketplace dipotong biaya admin ya. Sebagai informasi untuk Anda, di Tokopedia kita kena 4,1%. Di Shopee saya tidak tahu kena berapa persen, tetapi intinya adalah untuk LED ini kita kena potongan sekitar 40.000 di Shopee. Kalau di Tokopedia sekitar 55.000. Ya, seperti itu. Nah, daripada Anda uang 55.000 itu diambil oleh marketplace, lebih baik Anda transfer ke BCA saya, kita kirim menggunakan JNT dan ongkos kirimnya gratis. Tetapi untuk Anda yang percaya dengan saya. Tapi kalau Anda merasa ragu, ya Anda bisa beli di marketplace. Bebas, kita tidak memaksa Anda untuk transfer langsung, atau Anda mau beli di marketplace juga it's okay. Ya, Anda mau datang ke workshop saya juga boleh di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Ya, buat Anda yang wilayah Jakarta atau Anda dari luar kota datang ke Jakarta mau sekalian pasang, boleh. Anda janji dulu, silakan WhatsApp ke saya. Nanti kita janjian datang atur waktu. Ya, oke. Ini untuk Kijang Innova. Ya, Kijang Innova ini kita menawarkan dua LED produk ini. Sebenarnya kita masih mempunyai produk lain, tetapi inilah yang best seller. Kenapa ini saya bilang best seller? Karena bohlam ini satu termasuk bohlam yang sangat awet. Kedua, terangnya juga di atas rata-rata lah menurut saya. Ya, tapi memang ada juga yang masih bilang kurang terang, ada yang bilang sudah sangat terang, macam-macam. Dan terima kasih untuk customer saya yang saya sudah diberikan fotonya atau videonya. Kalau saya diberikan videonya, saya akan upload ke YouTube. Ya, dan Anda juga bisa lihat ke YouTube. Ya, oke. Apa sih keunggulan produk ini dibandingkan dengan merek-merek di luar kompetitor? Banyak sekali kan yang menjual LED seperti di online shop. Anda scroll dari atas ke bawah, harga bermacam-macam, kualitas bermacam-macam, pedagang juga berbeda-beda. Nah, kita di sini kita tekankan, jadi apa yang Anda beli adalah seperti yang apa saya sebutkan. Satu, LED ini memiliki syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya adalah real. Kita tidak mau membohongi Anda dengan menulis watt sebesar-besarnya. Ya, bohlam ini 32 watt, bohlam ini 45 watt.
Bohlam ini 45 watt, bohlam ini 32 watt. Bohlam ini 3 warna, bohlam ini 1 warna. Jadi bohlam ini adalah untuk segala cuaca. Untuk segala kondisi cuaca. Jadi all weather. Hujan, kabut, aspal basah. Anda bisa pakai bohlam 3 warna ini. Wattnya memang tidak terlalu besar, cuma 32 watt dan dia real. Versi yang baru sudah di-upgrade. Ya. Apa yang di-upgrade adalah kipasnya supaya tahan air. Ya, tidak error. Kenapa bisa error? Karena kan bohlamnya bisa berubah warna, jadi tidak error, tidak belang. Ya, seperti itu. Nah, hati-hati buat Anda yang membeli bohlam ini. Bohlam ini adalah tipenya JL3. J artinya juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya adalah 3 warna. Jadi bohlam ini adalah bohlam JL3. Hati-hati di online shop, banyak sekali yang mengatasnamakan Jungki Wenas, juragan lampu, JL3, segala macam, JL55. Padahal produknya bukan. Jadi hati-hati Anda tertipu. Saya sekali lagi saya ingatkan kepada Anda yang original hanya terdapat logo emboss Jungki Wenas, terdapat logo stiker Jungki Wenas, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, barang ini bergaransi, jika rusak Anda bisa komplain ke kita, kita akan tukarkan dengan yang baru seperti itu. Ya, jadi hati-hati produk palsu ya, karena namanya online shop banyak sekali yang ya numpang-numpang tenar ya, sama seperti jual makanan atau jual pecel lele. Jual martabak, ada martabak Pecenongan 73, 83, ada martabak Bandung apa, ini ono, semua ikut numpang tenar. Nah, hati-hati buat Anda yang mau beli produk ini, jangan tergiur harga murah karena sudah pasti bukan original ya, pasti jual harga di bawah kita, sudah pasti ya. Itu sudah hukum alam ya. Oke, ini adalah 3 warna dan ini adalah 1 warna. 1 warna ini wattnya memang lebih besar. Jadi kalau bertanya kepada saya, bohlam ini terang mana? Ya tentu terang ini, karena ini 45 watt. Tapi ini 1 warna 5500 Kelvin. Ini bohlam 3 warna, bisa putih, putih kuning, kuning. Putihnya itu adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, putihnya adalah 6000 Kelvin. Ya, kita praktekkan. Nah, ini bohlam warna putih. Putihnya ini adalah 6000 Kelvin. Nah, ini adalah putih kuning. Putih kuningnya ini adalah 4300 Kelvin. Nah, ini adalah warna kuning. Kuningnya ini adalah 3000 Kelvin. Nah, bohlam ini bisa berubah warna hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda. Jadi tanpa perlu tambahan alat apa-apapun. Jadi Anda tinggal on-off saklar lampu Anda, dia akan berubah modenya. Yang bisa berubah modenya adalah hanya lampu dekat. Lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi ini lampu dekat warna putih, Anda lampu jauh dia tetap warna putih. Ini lampu dekatnya putih kuning, Anda lampu jauh tetap warna putih. Lampu dekatnya warna kuning, Anda lampu jauh tetap warna putih. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya, lampu jauhnya tetap warna putih ya. Nah, kalau ini bohlam ini adalah 1 warna. Ya, warnanya begini aja, warnanya putih. Bohlam ini besar sekali wattnya, 45 dan real ya. Kita berbicara di sini adalah real. Nah, ini lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya. Jadi sama-sama tetap warna putih. Ya. Bohlam ini adalah tipenya DCP upgrade. DCP upgrade. Apa arti DCP upgrade? DCP itu artinya double copper PCB. Upgrade, apa yang di-upgrade adalah chipsetnya, chipletnya, drivernya, kipasnya. Kenapa kita perlu upgrade? Karena supaya mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti apa yang menurut saya baik. Dulunya tipe ini adalah XHP 50 second generation. Tetapi dari LED H4 XHP itu banyak glare-nya, tidak fokus. Ya, ke atas-atas sinarnya. Nah, kita upgrade apanya? Kita upgrade chipnya menggunakan chip otomotif supaya cut off-nya akan sama seperti halogen. Nah, 1 yang di-upgrade adalah chipnya. Kedua yang di-upgrade adalah powernya, 45 watt. Dulu hanya 30 watt. Jadi naik 50%. Jadi artinya apa? Lebih terang. Nah, kipasnya juga kita upgrade supaya lebih tahan air. Karena musuhnya LED adalah panas. Panas itu harus didinginkan oleh kipas. Kipasnya harus cepat putarannya dan harus tahan air. Kenapa harus tahan air? Ya, karena dia kan outdoor. Ya, seperti itu. Ya, jadi Anda sudah paham perbedaannya. Ini adalah 1 warna 45 watt dan ini 3 warna 32 watt. Masing-masing mempunyai kelemahan, masing-masing mempunyai kelebihan. Jadi sesuaikan budget Anda.
Kalau Anda punya budget ngepas untuk satu lampu, Anda cukup beli ini di headlamp. Tetapi kalau Anda mempunyai budget untuk 2 lampu, Anda bisa beli headlamp tipe ini. Fog lamp-nya Anda bisa beli 3 warna. Ya, tetapi kita tidak membahas fog lamp saat ini. Kita sedang membahas adalah lampu untuk headlamp Kijang Innova. Ya, ini bisa juga dipakai di mobil lain, tetapi kita mau membahas kali ini adalah untuk Kijang Innova. Ya, jadi ini perbedaan antara JL3 dengan DCP upgrade. Ini juga teknologinya adalah DCP. DCP itu adalah double copper PCB. Jadi batang pendinginannya adalah ada 2 layer. Philips Osram single layer dan dia ini double layer. Nah, syarat bohlam bagus satu adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya adalah sesuai dengan fakta. Saya tidak mau membesar-besarkan wattnya karena banyak sekali pedagang yang membesar-besarkan wattnya padahal tidak real. Nah, realnya bohlam ini adalah diukur menggunakan wattmeter. Dan saya juga mempunyai alat ukur luxmeter. Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya, sudah banyak saya bahas. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak, saya juga sendiri punya, saya akui. Punya bohlam wattnya besar, tetapi baru nyala 5 menit di atas meja aja sudah ngedrop. Nah itu kita mau menjual apa yang menjadi nilai plus dari bohlam ini, saya tidak bisa tonjolkan. Nah kalau ini saya berani ngomong apa adanya, ya bohlam ini real, tidak ngedrop. Jadi saya berani bilang bohlam ini sesuai dengan fakta yang apa saya bilang. Satu, watt dan luxnya harus real. Kedua, tidak ngedrop. Ketiga, bohlam ini adalah harus adjustable. Apa sih arti adjustable? Jadi bohlam ini harus bisa diputar. Kenapa harus bisa diputar? Karena kenapa? Karena kalau Anda fix fokus, Anda rugi. Yang rugi siapa? Pedagangnya yang jual atau Anda sebagai pemakai? Tentu Anda sebagai pemakai. Kenapa Anda rugi? Karena reflektor mobil Anda ini lahir menggunakan halogen. Anda pakai halogen, pasti cut off-nya sudah pasti bagus, tidak bakal menyilaukan orang. Bener nggak? Setuju dong? Setuju ya? Nah, Anda ganti ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Ini adalah halogen H4 Anda. Ini halogen H4 dipasang di reflektor mobil Anda sudah pasti bagus. Tetapi kalau Anda ganti LED, pasti kurang bagus. Nah, makanya kurang bagus itu harus ada adjustable. Kalau Anda pemain tukang kayu atau Anda bikin mebel, pastikan ada namanya dibikin free space supaya bisa ada jarak geser. Nah, sama LED ini pun begitu. Harus adjustable supaya kenapa? Bisa diputar. Nah, diputar ini tujuannya adalah apa? Untuk bisa memfokuskan sinar. Kedua, menggeser bayangan gelap. Ketiga adalah untuk membentuk cut off-nya. Ya, makanya adjustable. Seperti itu. Ya, penting ini. Banyak orang nggak paham. Ya, banyak orang nggak paham. Makanya kenapa kita jual LED selalu adjustable, tidak ada yang fix fokus. Nah, syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Ya, storing ini adalah mengganggu radio mobil Anda, mengganggu sensor-sensor mobil Anda. Ya, jadi pas lampu nyala mobil Anda jadi ngelitik, pas lampu nyala mobil Anda jadi berebet, engine check bisa nyala, radio mobil Anda terganggu. Nah, itu namanya storing. Anda mungkin boleh percaya, boleh tidak apa yang saya omongkan. Ah, masa sih ganti lampu LED aja bisa mengganggu kelistrikan? Ya, banyak bos kasus seperti itu. Ya, saya sudah banyak mereview, banyak bos. Ya, Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Nah, syarat selanjutnya adalah apa tuh syarat selanjutnya ya? Jadi syarat selanjutnya adalah soal keawetan. Bohlam ini boleh dibilang awet. Ya, pendinginan awet. Nah, itu adalah satu bagian. Kenapa? Karena LED ini bisa awet karena pembuangan panasnya bagus. Musuhnya LED adalah panas. Makin panas makin cepat rusak. Jadi, kenapa pendinginan LED ini harus bagus? Nah, teknologi pendinginan kan sudah double cooper. Ya. Nah, yang paling penting adalah mobil Jepang di Indonesia adalah menggunakan karet. Penutup lampunya menggunakan karet. Ya, penutup lampunya menggunakan karet. Nah, karet ini sangat penting. Ya, untuk menutup headlamp supaya tidak masuk air atau tidak kena debu. Nah, karet ini harus original dan tidak boleh dijebol. Ya. Nah, LED ini sangat-sangat PNP. Sangat-sangat PNP dalam arti karet tidak perlu dijebol atau dirusak. Kenapa? Karena ini heatsink masih terlihat. Nah, ini LED dipasang. Nah, ini heatsink terlihat. Heatsink makin terlihat makin bagus. Ya, kenapa saya bilang heatsink makin terlihat makin bagus? Karena
supaya untuk pendinginan. Kipas angin berputar kencang, itu angin akan meniup heatsink ini, akan keluar dari celah-celah heatsink. Nah, banyak LED di pasaran tanpa heatsink. Kenapa sih dia tanpa heatsink? Karena dia akan langsung terbungkus. Nah, kalau langsung terbungkus seperti ini, artinya tidak ada pendinginan. Kipas angin berputar kencang seapapun, angin tidak bakal meniup. Nah, makanya ini penting. Kenapa salah satu faktor LED ini awet? Satu, awet. Karena pendinginannya bagus. Makin dingin ini LED makin bagus. Makin panas makin rugi, makin ngedrop, makin cepat rusak, umurnya makin pendek. Ya, jadi kalau Anda mau mencari LED yang awet, panjang umur segala macam, nah ini salah satu solusi yang saya tawarkan. Ini LED terbaik. Ya, terbaik, cut off sangat bagus. Nah, ini penting untuk Anda. Ya, Anda beli LED ini akan kita kalibrasi. Apa sih yang dimaksud dengan kalibrasi? Kalibrasi itu adalah untuk menyesuaikan pola pattern di reflektor mobil Anda. Anda tahu tiap-tiap mobil mempunyai pola reflektor. Ya, ini adalah garis yang kita bikin polanya. Nah, pola ini tiap-tiap mobil itu berbeda dan ini membentuk bukaan sudut. Nah, bukaan sudut ini tiap-tiap mobil berbeda. Nah, kita harus menyesuaikan polanya. Nah, contoh kasus ini adalah untuk Innova. Nah, makanya untuk Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa kalibrasi. Ya, setidaknya Anda sudah beli loh sama saya Anda sudah bayar, saya udah terima duit. Tentu kita harus memberikan Anda pelayanan yang terbaik. Nah, makanya Anda beli pasti kita akan kalibrasi seperti itu, ya. Kenapa perlu kalibrasi? Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Payungnya ini kita banyak stoknya, Bro. Payung ini kita banyak stoknya. Ya, jadi buat Anda untuk mobil apa, Innova 2005, Innova 2013, nah kita akan memapas bagian ininya. Ininya ini adalah bagian payung. Jadi bagian payung ini adalah bagian paling penting. Bagian paling penting di lampu LED, bagian paling penting di halogen. Ini adalah bagian yang untuk membentuk cut off payung ini. Ya, ini halogen loh. H4 ini kalau kita pecahkan ada payungnya. Nah, ini juga LED ada payungnya. Nah, payungnya LED ini harus menyesuaikan anatominya sama dengan halogen. 1:1 bentuknya. Kalau tidak sama, itu cut off akan kabur. Cut off akan tidak sesuai dengan halogen. Seperti itu. Nah, makanya penting untuk yang namanya LED itu dikalibrasi. Buat Anda yang beli LED di luaran nggak dikalibrasi, sinarnya berantakan, ya Anda belilah di tempat yang paham. Jangan hanya taunya jual. Ya. Dan syarat penting lain adalah LED ini anatominya harus sama seperti halogen. Penting. Kenapa? Supaya outputnya akan sama seperti H4 halogen. Karena kan reflektor ini lahir menggunakan halogen. Nah, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Seperti itu. Nah, makanya tadi saya udah bilang syarat ketiga bola bagus adalah harus adjustable. Dan LED ini harus bisa dikalibrasi. Kenapa bisa dikalibrasi? Karena ini bisa dilepas. Ya, banyak LED di pasaran tidak bisa dilepas. Nah, LED ini bisa kita lepas dan kita bisa setting. Kita bisa kalibrasi. Nah, makanya ini penting, payung ini nih. Ini adalah kunci penting di lampu LED. Ya, payung ini. Supaya kita bisa setting dan kalibrasi. Banyak LED di pasaran nggak bisa dilepas, bro. Paten, merupakan daging lebih dari bagian LED-nya. Nah, seperti itu, udah pasti nggak bisa, bagus. Kenapa saya bilang nggak bisa bagus? Karena kan bentuk pola reflektor tiap-tiap mobil berbeda. Bukaannya. Ya, pasti ada garis ini dan ada garis ini tetapi beda sudutnya. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya. Jadi ini untuk Kijang Innova. Kita sedang mereview untuk Kijang Innova. Bisa juga untuk mobil lain, Toyota Avanza. Ya, R3, Expander. Tapi ini kita sedang membahas untuk Innova. Ya, oke. Spek lain dari bolam ini adalah sangat tinggi juga. Ini sudah dirajut oleh nilon dan ini tahan tarik. Dan LED ini sudah driverless. Jadi sangat simple, tinggal colok soket, selesai. Ya, tidak perlu ada Anda ikat-ikat balasnya segala macam. Banyak LED di pasaran ininya kabelnya belum dirajut oleh nilon. Hanya isolator biasa dan ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik, ya, tahan panas. Ini juga sama. Dan dia driverless. Driverless ini adalah lebih ringkas, jadi Anda tinggal cukup colok soket, selesai. Ya, tanpa perlu Anda pakai kabel relay ini itu segala macam, tidak perlu. Ya. Oke, sekali lagi saya ulang, ini tipenya adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Tipe ini adalah tipe DCP upgrade. Ya, 45 watt, 32 watt terbaru, produk dari Jungki Wenas juragan lampu. Barang ini bergaransi, jika ada rusak silakan komplain, kita akan tukarkan dengan yang baru. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Ya, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati produk palsu karena banyak sekali yang mengatasnamakan Jungki Wenas juragan lampu, JL3, JL55. Ya, oke. Terima kasih.